Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita di PFC Official. Jadi di kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial yang berhubungan dengan jaringan komputer. Senang sekali saya di season ini sudah membahas menggunakan dua router dan dua switch. Yang sebelumnya itu saya membahas beberapa contoh jaringan instalasi komputer, baik itu menggunakan switch dan menggunakan router. Jadi bagi teman-teman yang belum menyaksikan video yang sebelumnya, berikut di pojok kanan atas saya sertakan playlist dari jaringan komputernya. Jadi bisa teman-teman lihat dulu di situ tutorial yang sebelumnya. Jadi teman-teman bisa memahami bagaimana sistem jaringan komputer itu dibuat dan cara konfigurasinya. Di sini membahas router. Jadi untuk itu saksikan terus, jangan kemana-mana, kita opening dulu ya guys. Ini adalah contoh jaringan yang sudah terhubung menggunakan dua router dan dua switch dan 4 PC. Bagaimana cara pengaplikasiannya? Ikutin terus tutorialnya ya guys, jangan skip agar teman-teman dapat memahaminya secara detail dari awal. Langkah pertamanya silakan teman-teman pilih router. Di sini saya menggunakan router 1841 2 buah. Kemudian di sini kita masukkan switch. Di sini kita gunakan switch 295024. Kemudian kita dua PC di switch yang pertama, kemudian dua PC di switch yang kedua. Oke, seperti ini. Pertama-tama kita setting dulu di routernya, karena di router ini harus kita ganti port dulu untuk bisa terhubung. Kita klik routernya, kemudian kita matikan dulu routernya, karena jika tidak kita matikan maka tidak bisa seperti ini. Jadi kita matikan dahulu, kita pilih WIC2T untuk portnya, kemudian kita pasangkan seperti ini, kemudian hidupkan kembali sama seperti yang ini. Kita setting juga di router keduanya, matikan dahulu, pilih WIC2T, kemudian pasang portnya, kemudian hidupkan kembali. Langkah keduanya silakan pilih kabel. Kita gunakan kabel DTE untuk di routernya. Di sini kita menggunakan serial 000 sama. Untuk router ke switch gunakan kabel strike pas Ethernet 0. Kemudian dari switch ke PC nya menggunakan kabel strike juga. Lakukan hal ini semua PC ya teman-teman. Saya usahakan tutorial ini sejelas mungkin agar teman-teman bisa mengikutinya. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan boleh disampaikan di kolom komentar ya teman-teman. Oke, ini sudah. Langkah selanjutnya kita beri dulu IP address untuk mas ini supaya mempermudah. Oh iya, jika ada teman-teman yang bertanya bagaimana cara memunculkan indikator FA dan SE ini, teman-teman cukup pilih option, kemudian preference, kemudian pilih always solve port labels. Ini dicentang ya teman-teman.
Oke, lanjut kita tuliskan dulu IP-nya masing-masing. Di sini kita gunakan IP address-nya itu 192.1.168.1.2. Kemudian di PC 1-nya itu sama 192.168.1.3. Yang ini kita beri IP address yang berbeda ya teman-teman. Kita gunakan 170.168.1.2, kemudian 170.168.1.3. Untuk FA-nya kita sesuaikan dengan ini 192.168.1.1. Kemudian yang ini 170.168.1.1. Kemudian untuk IP routernya kita gunakan 172.168.1.2. Yang ini 172.168.1.1. Untuk subnet masknya kita gunakan 255.255.255.252. Jika sudah seperti ini, langkah selanjutnya itu kita inputkan dulu IP address-nya ini ke PC-nya. Klik PC-nya, kemudian pilih desktop, kemudian pilih IP configuration. Kemudian di sini klik static, kemudian inputkan yang sudah kita buat tadi, yang ini 192.168.1.2. Subnetnya sudah otomatis. Untuk gateway-nya kita ambil yang ini ya teman-teman, 192.168.1.1. Maaf jika ada suara yang lain karena kita posisinya di pinggir jalan ya teman-teman. Lanjut ke PC yang kedua, masukkan di 192.168.1.3. Subnetnya otomatis, gateway-nya 192 sama 168.1.1. Lanjut ke PC 2-nya, desktop, configuration, kita masukkan yang 170.168.1.2. Kemudian untuk gateway-nya kita masukkan yang ini 170.168.1.1. Lanjut sama IP configuration, kita masukkan yang ini 170.168.1.3. 170.168.1.1. Jika sudah, kita konfigurasikan antara router dan switch. Bagaimana caranya? Caranya itu kita klik routernya, kemudian teman-teman pilih CLI. Itulah mengapa tujuannya kita memunculkan labelnya itu untuk mempermudah kita ketika konfigurasi menggunakan CLI ini ya teman-teman. Langsung saja ketikkan no, enter, kemudian enter lagi, kemudian ketikkan enable, bisa dengan en, kemudian enter, kemudian configuration terminal atau config, enter. Kemudian bisa teman-teman ganti nama routernya dengan nama sesuai keinginan. Saya contohkan seperti ini, hostname pfc_,
official, kemudian enter, maka dia akan mengganti nama sesuai yang kita inginkan. Lanjut, interface, kita ingin setting konfigurasikan yang FA nya dulu ya teman-teman. Jadi kita ketikkan FA 0/0, kemudian enter. Sorry, salah ketik teman-teman. Interface FA 0. Oke, itu IP add nya kita masukkan yang ini yang 192.168, jangan lupa spasi, sorry, 192.168.11. Subnet smash-nya itu kita gunakan yang ini tadi, 255.255.255.0, kemudian enter. Kemudian kita aktifkan dengan mengetikkan no shutdown atau no show. Oke, kita enter lagi, kemudian langsung kita end, kemudian kita write. Oke, aktif teman-teman. Sama kita setting juga di router yang kedua, sama seperti tadi, kita CLI, kemudian ketikkan no, enter 2 kali, oke. Kemudian enable, kemudian configure, config, terminal, oke. Kemudian hostname-nya kalau mau diubah seperti tadi, hostname PFC. Oh, salah kurang, host name PFC. Oke, seperti itu. Lanjut, interface FA. Ini ya teman-teman, FA 0/0 IP add, kita masukkan yang ini 170.168.1.1. Subnet semacam itu sama 255.255, yang sama seperti yang di sini tadi ya teman-teman. Subnet 255.0.0, kemudian enter. Kemudian kita aktifkan no shutdown. Oke, lagi, kemudian kita end, enter, kemudian kita write. Oke, aktif ya teman-teman. Kemudian kita setting SE nya, config, kemudian interface. Di sini kita ganti menjadi SE. Yang ini SE 0/0/0, kemudian enter. Kemudian kita masukkan IP add-nya. Yang ini ya teman-teman. 172 untuk 168.1.2. Subnet nya itu kita gunakan yang ini, karena ini subnet untuk router 255.255.255.252. Kemudian enter, kemudian kita aktifkan no shutdown. Oke, kemudian enter. Lanjut ke router yang ini, kita ketikkan config, kemudian interface SE sama seperti tadi 0/0, enter. Kemudian IP add-nya yang ini ya teman-teman, 172.168.1.1. Kemudian subnet match-nya sama yang ini
255, kemudian enter. Kita aktifkan 01. Oke. Coba kita tes dulu. Violet ya teman-teman. Dari PC1 ke PC3, violet. Itu tandanya jaringan ini belum terhubung ya teman-teman. Belum kita hubungkan antara router ini dengan router ini. Lalu bagaimana caranya? Langkahnya itu kita kembali masuk ke router. Kita lanjut ke CLI-nya. Di sini kita ketikkan exit. Exit terlebih dahulu. Setelah ini sudah berubah config, teman-teman ketikkan IP root. Oke, IP root. Teman-teman masukkan ini yang kita setting. Jadi yang kita masukkan yang ini ya teman-teman. Yang ini dan yang ini. Oke, kita masukkan 170, 170, 168, 1.0. Jangan 1.1 ya teman-teman. Kenapa? Karena nolnya ini adalah network. Kemudian masukkan subnet smartnya itu yang ini ya teman-teman. Yang tadi 255.255.255.0. Baru kita masukkan IP routernya 172.168.1.2. Kita enter. Kemudian di sini jangan teman-teman no-show, tetapi langsung ketikkan saja exit. Oke, kemudian ketikkan write. Sudah oke ya teman-teman. Kita setting sama seperti tadi di router yang satunya. Enter. Kemudian ini kan config min if. Ini teman-teman exit dulu sekali. Exitnya satu kali saja. Exit. Berubah jadi config. Baru teman-teman masukkan IP root. Oke. Sebaliknya ya teman-teman, masukkan yang ini 192 168 1.0. Seperti tadi, karena nolnya itu network, subnet matchnya sama, gunakan yang ini 255 255 255 0. Kemudian masukkan IP routernya 172 168 1.1. Kemudian enter. Kemudian jangan di no-show, langsung saja exit. Kemudian kita write. Oke, nanti teman-teman coba kita cek kembali apakah sudah terhubung. Kita kirim pesan dari PC0 ke PC2. Masih pilot ya teman-teman. Kita coba dari PC2 ke PC0. Oke, sukses penyesuaian. Kita delete dulu. Kita kirim kembali PC0 ke PC2. Sukses. PC0 ke PC3. Masih pilot ya teman-teman, karena dia masih proses. Kita balik coba PC3 ke PC0. Sukses. Coba kita kirim kembali PC0 ke PC0 ke PC3. Oke, sukses teman-teman. Kita coba lagi PC1 ke PC2. Sukses. Ke PC1 ke PC3. Sukses. Kemudian PC2 ke PC1. Sukses. Coba kita kirim PC2 ke router. Sukses ya teman-teman. PC0 ke router. Oke. Sukses ya teman-teman. Jadi ini tandanya jaringan komputer dengan menggunakan dua router ini sudah terhubung dengan baik. Anggap saja simulasi ini adalah ruangan A yang menggunakan router
1 dan ini ruangan B menggunakan router 2 dengan IP address yang berbeda, network yang berbeda, tetapi bisa terhubung dengan baik ya teman-teman, bisa saling bertukaran data. Oke, mungkin segini aja dulu tutorial yang dapat saya sampaikan di kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Jika ada yang ingin teman-teman tanyakan bisa disampaikan di kolom komentar. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share agar kalian bersemangat lagi memberikan tutorial-tutorial yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Di akhir kata saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye bye.